Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 99. Pada saat itu, terdengar ribut-ribut suara orang berteriak-teriak di luar rumah induk. Ternyata terjadi keribuan di luar rumah induk. Ternyata terjadi keributan di luar itu. Ketika Joko Galing dan Niken Arum kembali dari taman di sebelah kanan rumah dan mereka tiba di pekarangan, tiba-tiba dari luar pekarangan muncul Sangkolo. Begitu memasuki pekarangan, Sangkolo sudah menangis dan melihat Joko Galing dan Niken Arum, dia berteriak-teriak. "Kembalikan bapakku. Kalian telah membunuh bapakku. Kembalikan bapakku." Dia berteriak-teriak di antara tangisnya. Niken Arum yang sudah mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan Kikiswoyo, menjadi marah melihat munculnya Sangkolo. Ia cepat menyebut dan menghampiri Sangkolo, diikuti Joko Galing dan gadis remaja itu menudingkan telunjuknya ke arah muka Sangkolo dan berkata ketus. "Sangkolo, mau apa engkau ribut-ribut? Ayahmu tewas karena kesalahannya sendiri. Dia berkhianat, bersekutu dengan orang-orang jahat menyerbu perkampungan kita. Engkau semestinya malu dengan perbuatan ayahmu itu, tidak berteriak-teriak seperti ini. Kubunuh kau. Akan kubunuh semua orang Bromo Dadali." Teriak Sangkolo dan dia sudah mencabut golok yang diselipkan di selipan di pinggang lalu menyerang Niken Arum dengan ganas. Niken Arum terkejut dan cepat melompat ke kiri untuk mengelak. Akan tetapi Sangkolo memutar tubuh menyerang lagi seperti orang gila mengamuk. Melihat serangan berbahaya bagi Niken Arum, Joko Galing tidak tinggal diam. Dari samping dia menubruk, menangkap pergelangan tangan kanan Sangkolo yang memegang golok. Mereka bersitegang, saling tarik dan Joko Galing merasa betapa dia kalah tenaga, maka cepat kakinya mencuat ke depan mengirim tendangan. Buk! Perut Sangkolo tertendang dan pemuda remaja itu meringis kesakitan. Saat itu dipergunakan Joko Galing untuk merenggut lepas golok dari tangan Sangkolo dan membuangnya jauh-jauh. Sangkolo mengamuk dengan tangan dan kakinya. Akan tetapi semua serangannya dapat dielakkan Joko Galing. Sangkolo mengamuk sambil berteriak-teriak, memaki-maki dan sambil menangis pula. "Kembalikan bapakku. Kubunuh semua orang Bromo Dadali." Pada saat itu, para murid Bromo Dadali yang mendengar ribut-ribut itu berlarian keluar dari pendopo rumah induk. Melihat Sangkolo mengamuk, menyerang Joko Galing namun selalu dapat dielakkan dan ditangkis, Sanuri cepat berlari menghampiri dan dia menangkap kedua lengan Sangkolo yang mengamuk seperti gila itu. "Sangkolo, tenanglah," bentak Sanuri. Sangkolo tidak mampu meronta dan dia berhenti mengemuk, kini menangis sambil duduk mendeprok di atas tanah, kedua tangannya menegogos-gosok mata. "Kembalikan bapakku. Kembalikan bapak. Sangkolo, bapakmu tewas dalam pertempuran yang dimulainya sendiri. Dia mengajak orang-orang jahat untuk menyerang Bromo Dadali. Dalam pertempuran dia tewas dan kami sudah merawat dan mengubur jenazahnya dengan baik-baik. Kalian telah membunuh bapakku. Aku tidak akan melupakan ini. Aku akan membalas dendam kelak. Kalian semua akan kubunuh. Bromo Dadali akan kujadikan Karangabang, lautan api." Sangkolo meloncat berdiri dan sambil menangis dan berteriak-teriak dia lari keluar dari perkampungan itu. Semua orang menahan napas, tertegun menyaksikan ulah anak itu. "Biarlah, kalau dia datang, aku yang akan menghadapinya," kata Joko Galing dan ucapan ini mengejutkan semua orang. "Joko, jangan lancang kau," kata Muryani menegur anaknya. "Ibu, dia jahat dan mengancam. Harus kita tentang, bukan?" bantah Joko Galing. "Joko, Sangkolo adalah putra seorang murid Bromo Dadali, maka kalau dia menyimpang dari kebenaran, kewajiban kita untuk menyadarkannya dan menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Dia juga masih kanak-kanak dan dia sedang mengalami guncangan batin karena kematian ayahnya," kata pula Muryani. Mendengar ini Joko Galing menundukkan mukanya. "Maafkan, Ibu, aku memang bersalah." Kemudian Joko Galing dan Niken Arum bicara dengan Parmadi dan Muryani berempat saja di dalam taman, ini atas permintaan Joko Galing kepada orang tuanya. "Joko, engkau dan Niken mengajak Ami bicara di sini. Apakah yang hendak kau sampaikan kepada kami?" tanya Parmadi.
Ayah, tadi aku dan Bakayu Niken bercakap-cakap dan kami berdua tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati kami sehubungan dan meninggalnya kakek guru. Apakah yang kalian tanyakan itu? Tanya Parmadi heran. Bakayu Niken Arum mengatakan bahwa setiap orang, termasuk kami berdua, pasti akan mati seperti kakek guru kalau saatnya sudah tiba. Nah, pertanyaan kami yang pertama, mengapa kita harus hidup kalau akhirnya hanya akan mati? Diam-diam suami istri itu terkejut. Pertanyaan itu sama sekali tidak pernah mereka sangka. Yang bertanya adalah seorang anak-anak dan biarpun Joko Galing mempunyai pikiran yang lebih maju daripada anak-anak biasa seumurnya, namun dia masih belum dewasa, mungkin hanya setingkat dengan pengertian Niken Arum yang berusia 12 tahun, belum juga remaja. Masih kanak-kanak. Karena itu, mereka harus berhati-hati memberi jawaban karena harus berhati-hati memberi jawaban karena masalah kematian dan kehidupan terlampau rumit bagi batin kanak-kanak. Maka, Muryani yang merasa bingung memandang suaminya dan menyerahkan kepada suaminya untuk menjawab pertanyaan itu. Parmadi tersenyum dan setelah menatap wajah putranya, dia pun memandang wajah Niken Arum. Niken, apakah engkau juga ingin mengetahui jawaban pertanyaan itu? Niken Arum menangguk. Benar Paman, Adi Joko dan saya memang tadi membicarakan dan mempertanyakan hal itu. Setelah melihat dan menjamah tangan jenazah mendiang kakek guru, kami berdua merasa heran mengapa kita hidup kalau akhirnya hanya akan mati. Apa gunanya kita hidup, Paman? Parmadi memandang ke sekeliling. Begitu pandang matanya bertemu dengan penglihatan di sekelilingnya, maka bertemulah dia dengan jawaban yang tepat untuk memberi penerangan kepada batin dua orang kanak-kanak itu. Lihatlah di sana itu, Joko dan Niken. Kalian dapat melihat pohon kelapa itu juga hidup, walaupun tampaknya tidak mampu bergerak seperti kita, pohon kelapa itu hidup, sejak kecil muncul sebagai tunas, tumbuh menjadi tinggi dan kelak pada saatnya akan mati. Akan tetapi sebelum mati, ia amat berguna bagi pihak lain. Burung-burung dapat bersarang di atasnya, ia menghasilkan batang, daun, dan terutama buahnya yang amat dibutuhkan dan dimanfaatkan manusia. Lihat pohon-pohon mangga itu. Sama saja, mereka pun kelak akan mati, namun sebelum mati banyak manfaat mereka hasilkan bagi makhluk lain terutama manusia. Pohon mawar dan melati itu pun besar sekali gunanya, menghasilkan bunga-bunga segar yang indah dan harum, dinikmati manusia. Itu di sana ada sapi sedang makan rumput. Bahkan tumbuh-tumbuhan seperti rumput itu pun hidup dan kelak akan mati, akan tetapi sebelum mati, rumput-rumput itu amat berguna bagi hewan yang membutuhkannya untuk makan. Sapi itu sendiri pun hidup dan kelak mati, akan tetapi ia pun menghasilkan banyak manfaat. Tinjanya menyuburkan tanah, air susunya, dagingnya, bahkan kulit dan tulangnya dapat dimanfaatkan manusia. Nah, kalau semua yang hidup itu, tanaman sampai binatang, hidup dan sebelum mati dapat bermanfaat bagi pihak lain, apalagi kita manusia. Kita juga hidup dan kelak akan mati, maka seperti juga mereka itu, tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebelum mati sepatutnya kalau kita juga menghasilkan manfaat bagi semua makhluk lain, terutama sesama manusia. Nah, mengertikah kalian sekarang apa gunanya kita hidup ini? Kini Joko Galing dan Niken Arum saling berpandangan. Anak laki-laki itu lalu berkata, Ayah dan Ibu, kalau begitu, kita hidup ini harus berguna dan ada manfaatnya bagi orang-orang lain. Benar, anakku. Kalau selagi hidup kita ini tidak ada guna dan manfaatnya bagi sesama manusia, bahkan sesama hidup, maka kehidupan ini kosong dan tidak ada artinya. Kata Muryani sambil merangkul putranya. Paman, berguna dan bermanfaat bagi orang lain itu berarti bahwa kita harus melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Tanya Niken Arum. Benar, Niken. Baik yang berarti tidak mementingkan kesenangan diri sendiri, setiap saat siap membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dan keangkaramurkaan. Tidak memamerkan kepandaian sendiri melainkan dengan rendah hati menyadari kekurangan sendiri. Mengertikah kalian berdua? Aku tidak memahami sepenuhnya, Ayah, akan tetapi kukira yang Ayah maksudkan adalah watak satria seperti yang sering Ayah Ibu ceritakan. Sekarang, pertanyaan kami yang kedua. Ayah, apa yang terjadi selanjutnya dengan kita kalau kita mati seperti Eyang Guru itu?